Untuk bahasan kali ini menjadi bahasan yang berat tapi logis. Waktu saya kecil saya tuh mikir, kok di kita tuh agama tuh nggak cuman Islam ya kan. Saya tahunya waktu kecil agama itu ya Islam. Ternyata faktanya kan ada tetangga yang orang Medan yang dia seorang Kristen, ada tetangga yang orang Cina dan dia Katolik. Dan saya tuh mikir, kalau agama itu banyak, agama mana yang paling benar? Dan saya yakin itu bukan cuma saya yang mikir kayak gitu. Semua orang pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Bedanya ada yang pertanyaan itu berlalu, udahlah. Ada yang dia menggali, mencari tahu mana sih yang bisa diambil, yang ujung-ujungnya akan dianggap menjadi agama yang benar. Dan ada yang malas nyari dengan dalih, ya udahlah, saya udah nyaman dengan agama yang sekarang. Misalkan saya udah nyaman jadi orang Buddha, saya nyaman jadi orang Kristen, saya nyaman jadi orang Islam. Tapi mereka nggak tahu isi ajarannya yang pasti kayak gimana. Cuman mereka ikut-ikutan. Mayoritas manusia itu meyakini kalau manusia itu berasal dari sumber yang sama, berasal dari satu pasangan Adam dan Hawa. Kenapa saya bilang mayoritas? Ya karena sebagian ada yang meyakini bahwa manusia itu dari monyet. Pertanyaan simpelnya kan, kok Tuhan di Islam itu beda dengan Tuhan yang di orang Kristen? Kok Tuhan di Buddha beda juga dengan Tuhan di Hindu? Atau kok ada dewa-dewa di agama lain? Bukannya kita berasal dari Adam dan Hawa yang otomatis kita berasal dari satu pencipta. Lalu Tuhan mana yang benar ujung-ujungnya? Saya lahir dari keluarga yang nggak miskin, tapi juga bukan orang kaya. Kalangan menengah juga enggak. Kalangan hampir ke bawah. Dan dari kecil tuh saya nggak mendapat bekal pengetahuan agama yang cukup. Karena ya orang tua saya awam soal agama, pengetahuan mereka nggak memadai. Ya mereka ya gampangnya hanya ikut-ikutan. Karena leluhurnya Islam, ya jadi Islam. Dan saya yakin orang-orang di angkatan saya itu pasti mendapatkan bekal agama dari keluarga itu ya nggak mencukupi. Ya setengahnya sih mencukupi, dan nggak mencukupi itu standarnya dari yang saya rasakan. Kenapa saya bisa bilang mayoritas? Gini lah, waktu kecil tahun 90-an lah, banyak nggak perempuan yang muslim yang pakai kerudung? Atau mungkin guru-gurunya di sekolah banyak kan pakai kerudung atau nggak pakai kerudung? Atau mungkin kita bisa, kalau pas kita lagi main ke rumah teman, ke rumah saudara, ada foto yang dipajang, apakah foto-foto itu wanitanya berkerudung atau enggak? Dan kebanyakan memang nggak berkerudung. Dan itu menandakan pemahaman tentang agama di masa itu nggak mumpuni. Mereka hanya tahu harus sholat, mereka hanya tahu harus zakat. Mereka nggak tahu kewajiban-kewajiban lain yang lebih detail. Kalau bandingkan sama sekarang, pasti
Di mana-mana bisa dijumpai wanita berkerudung. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa pemahaman agama sudah mumpuni? Ya enggak juga. Itu hanya mencerminkan bahwa kesadaran sebagai wanita muslim ya sudah lebih benar. Tapi ya kalau masalah mumpuni atau enggak ya enggak jadi jaminan. Kita balik lagi ke tema agama mana yang paling benar, dan mengapa pertanyaan itu menjadi penting. Seenggaknya penting untuk yang memiliki keyakinan bahwa nanti di kehidupan yang kedua atau kehidupan di akhirat, kita itu akan diadili langsung oleh Tuhan dari sisi perbuatan, ucapan, bahkan sampai ke pilihan kita dalam beragama. Kalau sampai ada yang bilang semua agama itu sama, semua agama itu baik, saya yakin dia itu nggak pernah belajar agama apapun itu ya. Saya nggak cuma lagi ngomongin orang Islam, agama apapun itu. Kalau bisa sampai berkata seperti itu, artinya dia nggak mempelajari isi ajaran agamanya. Kalau memang statement itu benar, misal itu benar ya, pasti orang bakal berbondong-bondong cari mengambil agama yang paling gampang, yang paling nyaman, yang paling sedikit larangannya, yang ini boleh itu boleh. Dan memang itu udah benar dan gak akan bisa disalahkan kalau memang statement tadi itu benar. Dan gak akan ada tuh orang tokoh agama yang melarang umatnya pindah, nyebrang agama. Nggak akan ada Islamisasi, nggak akan ada Kristenisasi atau Hinduisasi, Budaisasi, nggak akan ada. Lalu pertanyaannya, terus gimana sih cari agama yang bener? Emang ada caranya gitu? Ya pasti ada, karena kita itu dibekali akal, pikiran gitu. Ya simpelnya gini ya, saya nggak akan nyuruh coba dibaca kitab ini, coba dibaca kitab itu, enggak. Apapun agamanya, mulailah pencarian itu dari dalam agama kalian sendiri. Dengan cara seperti apa? Setiap agama itu kan memiliki kitab yang jadi pedoman. Seperti misalkan di Islam ada Quran, ada hadis. Di Katolik ataupun Protestan, mereka memiliki Injil yang isinya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada Hindu ada Weda, ada banyak sih kalau setahu saya di Hindu itu. Kalau di Buddha saya malah nggak tahu, Tripitaka atau apa ya. Simpelnya gini, lihat aja kitab yang jadi pedoman di agama kalian masing-masing. Kalian baca, kalian pelajari, kalian nilai sendiri dengan logika, dengan akal pikiran kalian. Kalau ada yang dinilai, oh ini saya nggak masuk nih, kok gini ya, kok gitu ya. Kalau memang mentok, carilah di kitab yang lain. Tapi saya lupa sih nyampein untuk yang pertama itu ya, kita berdoa dulu gitu. Kalau memang kita yakin bahwa Tuhan itu satu, bahwa kita itu berasal dari sumber yang sama, Tuhan yang sama, ya kita berdoalah. Misalkan ya Tuhan, saya mencari Tuhan yang satu, yang memang benar. Bimbing saya, tunjukkan saya. Dan setelah berdoa juga kita harus kalau kata istilahnya itu mengosongkan cawan ya. Jadi apa ya? Ya kita menjadi manusia yang open minded. Kita yang membuka pikiran kita atas kemungkinan kebenaran yang akan sampai pada kita. Kita jangan sampai seperti orang yang bilang mana matahari, tapi nyatanya dia lagi merem. Ya iyalah, nggak akan kelihatan, toh dia lagi merem.
Dan balik lagi, kenapa itu penting? Emang penting banget ya kita nyari agama yang mana yang benar, nyari Tuhan mana yang benar. Ya iya penting, karena kita nanti akan diadili. Untuk yang yakin bahwa kita akan diadili ya, karena banyak juga yang nggak yakin, bahkan ada yang yakin bahwa Tuhan itu nggak ada. Seenggaknya dengan pikiran kita, dengan logika, dengan akal, setelah kita menimbang yang ini atau yang itu, yang saya pikirkan itu, apapun pilihannya nanti, ketika kita sudah diadili oleh Tuhan, minimal misalkan pilihan kita salah, kenapa kamu milih ini, kenapa kamu masuk ke agama ini, minimal ya Tuhan, logika saya, pikiran saya yang Engkau berikan, yang Engkau titipkan ke saya, ya ini yang paling logis menurut saya, ini yang paling masuk akal. Lantas kalau pilihan kita salah dan kita nggak nyari, kita akan menjawab apa di depan Tuhan nanti? Lantas kita akan menyalahkan siapa? Karena pilihan itu ada, balik lagi ke diri kita masing-masing. Lantas kalau misalkan agama itu nggak ada yang benar satupun misalkan, dan ternyata Tuhan itu nggak ada benar menurut kata orang ateis, ya kita juga tetap nggak ada yang salah, kita nyaman-nyaman aja. Atau kita dengan hidup beragama kita jadi lebih tenang, lebih teratur, lebih keamanan jadi lebih terjaga. Coba kalau orang yang memang nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, dia pasti akan akhirnya dia akan melakukan apa yang dia mau. Kalau dia pengen merkosa, dia merkosa, dia pengen nyuri, dia nyuri, dia pengen ngerugiin orang lain, dia tinggal lakuin aja, karena dia yakin tidak ada hari penghakiman. Tapi kalau nyatanya hari penghakiman itu ada, siapa yang repot? Mereka yang berada di pilihan yang salah, atau mereka yang ternyata salah tapi tidak mencari.